Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saat kita dirundung masalah dan krisis kehidupan, kadang-kadang kita merasa seakan-akan kita berada dalam sebuah peti yang terkunci rapat-rapat, terjebak dalam suatu dilema, tanpa mengetahui jalan keluar yang jelas. Tuhan juga kelihatannya mengunci pintu, dan kita tidak mengetahui apa yang harus kita lakukan, karena kita tidak tahu apakah ada pintu lain bagi Allah untuk memberikan pertolongannya. Dan juga dalam menghadapi sekelumit persoalan hidup, kita biasanya ingin memperoleh jawaban-jawaban yang konkret. Dan kalau bisa, jawaban itu terjadi sekarang juga. Dalam situasi buntu seperti ini, betapa menggodanya bagi kita untuk merasa kecut, khawatir, bahkan putus asa. Maka dalam keadaan seperti itu, baiklah kita mendengarkan apa yang ditulis oleh sang pemazmur. "Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati." Mazmur 7 ayat 11. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan surprise. Apabila kita berdoa dan menantikan jawabannya, maka Dia pun akan menunjukkan kepada kita suatu cara baru untuk mendekati suatu masalah atau bereaksi terhadap situasi tertentu. Alternatif-alternatif secara tiba-tiba bermunculan. Alternatif-alternatif yang tak terbayangkan sebelumnya. Jadi, sangat pentinglah bagi kita untuk senantiasa memiliki pikiran dan hati yang terbuka
yang menaruh kepercayaan bahwa Allah akan menunjukkan jalannya kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, para imam kepala dan kaum Farisi menghadapi dilema seperti ini juga. Mereka menyaksikan sendiri berbagai mujizat penyembuhan dan tanda heran lainnya yang dibuat oleh Yesus. Namun menurut pandangan mereka, mustahilah Yesus itu Sang Mesias. Yesus kelihatannya tidak memenuhi persyaratan kalau diikut sertakan dalam proses fit and proper test. Tidak akan qualified, tidak akan lulus. Karena bagi mereka Yesus datang dari Galilea, bukan kota Daud. Jelas di sini bahwa para pemuka agama Yahudi ini tidak mendengar tentang kelahiran Yesus di Betlehem. Lihatlah apa yang dikatakan seseorang dari mereka. Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari desa Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal? Yohanes bab 7 ayat 41-42. Mereka terlalu cepat membuat penilaian dan menggantungkan diri pada pemikiran manusiawi, bukannya menunggu Allah guna menolong mereka membentuk suatu penilaian atas situasi yang dihadapi. Bukankah kita pun tidak jarang bersikap dan berperilaku seperti mereka? Sikap dan perilaku seperti inilah yang menghalangi orang untuk mengenali kehadiran Allah di tengah-tengah hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ibrani bab 11 ayat 1. Berjalan dalam iman seringkali berarti bukan memiliki jawaban-jawaban pada saat kita membutuhkan jawaban-jawaban itu. Berjalan dalam iman berarti melangkah satu langkah demi satu langkah sambil mengikuti sinar terang yang dipancarkan Tuhan di depan kita. Hal ini memang dapat menjadi sulit karena membutuhkan kerendahan hati. Sebab dalam situasi-situasi ini kita harus berseru minta tolong kepada Allah selagi kita tertatih-tatih melangkah. Akan tetapi, setiap kali kita melangkah dalam ketaatan kepada kehendak-Nya, maka iman kita pun mulai bertumbuh. Kita menjadi lebih merasa yakin apabila kita harus berjalan dalam kegelapan, jika hal itu memang yang diminta oleh Allah dari kita. Pada waktunya, terang itu akan bersinar penuh cahaya, dan kita pun akan melihat Yesus sedang memimpin kita kepada kemuliaan-Nya, karena memang itulah tujuan iman kita. Dan pegawai istana dari Kapernaum telah menunjukkan iman yang demikian kepada kita. Pegawai istana dari Kapernaum, seperti orang Farisi, tentu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Siapakah Yesus ini sebenarnya? Apakah mungkin Dia yang hanya seorang tukang kayu dari Nazaret menjadi Sang Mesias? Kalau memang begitu, apakah Dia memiliki kuasa ilahi untuk menyembuhkan? Meski dilema dengan berbagai pertanyaan ini, namun sang pegawai istana tetap memilih untuk percaya kepada Yesus, dan kebutuhannya mendorong dirinya untuk melakukan perjalanan sepanjang 32 km ke Kana dan memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Meski cukup mengagetkan karena Yesus menegur dia dengan kata-kata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Namun melalui pernyataan yang keras ini, yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya dan juga pegawai istana itu,
Yesus sebenarnya memanggil orang-orang itu kepada iman yang adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Saudara-saudari yang terkasih, krisis-krisis yang acap kali melanda kehidupan kita menuntut keputusan-keputusan yang menunjukkan apakah kita mempunyai iman tanpa harus melihat bukti. Percayakah kita kepada janji-janji Allah pada kuat kuasanya dan kasih-Nya? Percayakah kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Atau apakah kita mengandalkan diri pada intelijensia manusiawi, pada perspektif kita yang terbatas, dan pada kemampuan kita yang kecil untuk memanipulasi peristiwa-peristiwa? Jika kita memilih untuk percaya kepada Allah, maka kita membuka diri kita bagi damai sejahtera-Nya, bahkan di dalam keadaan yang paling membingungkan dan sungguh mengganggu. Apabila kita mengandalkan diri kita hanya pada pemikiran manusiawi kita, maka kita mengambil resiko kegagalan, dan sejalan dengan itu, kita akan kehilangan semangat, mengalami keputusasaan, frustrasi, dan ketakutan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah gembala abadi yang senantiasa memimpin kawananmu dan melindunginya dengan kasih setia. Berikanlah kepada gerejamu seorang gembala yang penuh bakti kepadamu dan mendapat perkenananmu karena kekudusannya, serta berguna bagi kami karena perhatiannya yang besar. Ialah Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.